اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita dari Mukhtasar Ahkamis Siyam, ringkasan hukum-hukum seputar puasa, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mubtilatus siyam, apa saja yang membatalkan puasa, dan telah kita jelaskan satu persatu beserta permasalahan yang terkait di dalamnya. Maka berikutnya di sini Syekh menerangkan ma la yu'addu walam yathbut annahu minal mufattirat, segala sesuatu yang tidak dianggap dan tidak sah bahwa dia dikatakan sebagai pembatal puasa. Ya, yakni beliau sebutkan di dalam pembahasan ini perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal hal tersebut tidak membatalkan puasa. Perkara-perkara yang dianggap bahwa itu membatalkan puasa padahal tidak. Iya. Maka ada faidah disebutkan di sini di dalam ta'liq beliau, di dalam catatan kakinya. Sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Telah sah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Sesungguhnya pembatal puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut sampai ke perut, bukan sesuatu yang keluar. Jadi yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam, bukan sesuatu yang keluar. Nah, ucapan Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, akhrajahu Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, hal yang pertama yang beliau bahas di sini adalah al-aklu wasyurbu nasiyan. Hal yang pertama dari perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu nasiyan, makan dan minum namun karena lupa. Makan dan minum karena lupa. Iya. Sebagian orang menganggap bahwasanya ini membatalkan puasa, padahal tidak. Orang yang makan, minum tapi karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Iya, disebutkan di sini oleh beliau, in akala au syariba au bala'a syai'an biduni qasdin sawa'un kana minal akli wasyurbi au minal ghubari au turabi au ma asbaha dzalik fahada kulluhu la yu'addu minal mufattirat. Apabila seseorang makan atau minum ataukah menelan sesuatu tanpa disengaja, baik itu makanan atau minuman, ataukah dia debu atau tanah,
dan yang semisal dengan itu, maka semua ini tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Ya, karena tidak sengaja. Nah, illa idza ta'ammada dzalik, kecuali orang yang menyengaja untuk makan, minum, maka ini jelas membatalkan puasa. Adapun kalau tidak sengaja, lupa, ya, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, di sini beliau sebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu." Barang siapa yang lupa dan ia dalam keadaan berpuasa, lantas dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, teruskanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, sebab sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum untuknya. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, walil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Barang siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Tidak wajib mengganti puasa dan tidak ada kafarahnya. Artinya puasanya tetap sah. Nah, adapun apa yang telah dia makan, apa yang telah dia minum, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Iya, walaupun dia sudah makan, menghabiskan 2 piring Ustadz, iya, walaupun 2 piring habis, dia sudah kenyang baru ingat, ternyata saya puasa. Nah, 2 piring sudah habis. Nah, ini kalau memang lupa, betul-betul lupa, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Namanya orang lupa, ya kan? Orang lupa. Nah, maka inilah pendapat yang kuat, wallahu alam, bahwasanya orang yang makan dan minum karena lupa atau tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, juga menyebutkan pendapat ini, dan beliau menguatkan hal tersebut rahimahullahu taala. Nah, kemudian ada satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana, ya, kalau misalnya dia makan dan minum karena lupa. Dia makan dan minum karena lupa. Kemudian ada orang di sampingnya melihat bahwa dia makan dan minum karena lupa. Nah, apakah orang yang melihat tersebut wajib untuk menegurnya dan mengingatkannya, atau dibiarkan saja? Karena itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tahu dia sedang berpuasa, ini orang karena lupa, ini biarkan aja dia kenyang dulu. Apakah seperti itu? Nah, di sini beliau sebutkan dalam catatan kakinya, yajibu i'lamuhu ala man ra'ahu. Hadha huwa shawabu likaunil akli wasyurbi fi nahari Ramadan muharraman. Wajib hukumnya memberitahu, ya, orang tersebut kalau dia sedang berpuasa. Apabila dia melihatnya makan dan minum karena lupa, wajib dia beritahu. Nah, inilah yang benar kata beliau, sebab makan dan minum di siang hari Ramadan hukumnya haram. Ya kan? Wa innamal jahlu wan nisyanu udrun fi adami ta'thimi. Hanya saja karena dia jahil atau dia lupa, ini uzur baginya, dia tidak berdosa. Iya. Namun bagi orang yang melihat dan tahu, wajib menegurnya. Dan itu bagian dari mengingkari kemungkaran. Iya. Fayashmaluhu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, maka ini tercakup dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya.
Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Min hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu akhrajahu Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Iya. Kemudian kata beliau wa minal ma'lumu aidan. Wa minal ma'lumi aidan, dan dimaklumi juga annal imama, bahwa seorang imam misalnya idza qama ila raq'atin khamisatin nasiyah, apabila dia berdiri menuju rakaat kelima karena lupa, harusnya cuma 4 rakaat, dia berdiri rakaat kelima, apakah makmum wajib menegurnya? Iya, wajib dia tegur, ya kan? Fayajibu alal ma'mum i'lamuhu, wajib bagi makmum mengingatkan imam yang lupa tadi. Dia baca subhanallah, iya, supaya mengingatkan imam agar imam duduk, tidak lagi berdiri rakaat kelima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa ingatkan aku. Ya, sama tadi orang yang berpuasa lupa, jangan dibiarkan, biarkan aja dia makan dulu. Nah, jangan, ingatkan dia. Itu kewajiban kita. Dan pada dirinya dia tidak berdosa memang karena lupa, ya kan? Tapi kita yang melihat, ya, kita wajib menegurnya, wajib mengingatkannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Fakadzalika hadhihi surah wallahu a'lam. Maka demikian pula perkara tadi wallahu a'lam. Yani sama, kalau imam yang lupa kita ingatkan, kalau dia salah. Demikian pula kalau ada orang yang lupa makan di siang hari Ramadan, kita pun harus mengingatkannya. Kita pun harus mengingatkannya. Nah, dan kalau orang sudah diingatkan, ya, ketika dia sedang makan diingatkan, puasa ini, maka dia wajib apa? Berhenti, dan apa yang dia mulut, apa yang ada di dalam mulut wajib dimuntahkan. Adapun yang sudah dalam perut tidak usah dia keluarkan lagi. Yang wajib dia keluarkan yang ada di mulut saja. Langsung dia dia luakkan, dia langsung muntahkan apa yang di mulut saja. Dia keluarkan, dia kumur-kumur, setelah itu ya dia teruskan puasanya. Adapun yang sudah masuk ke perut, maka biarlah dia masuk. Ya, enggak usah lagi dikeluarkan. Bahkan kalau dia keluarkan, ini bisa bermasalah dalam puasanya. Karena nanti termasuk dari pembatal puasa, walaupun ada khilaf para ulama, kalau dia muntah dengan sengaja. Kalau dia muntahkan dengan sengaja. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Baik, ada satu permasalahan lagi. Kalau ada orang yang makan atau minum karena lupa. Dia makan dan minum, lupa. Nah, tapi ternyata dia menganggap, ini saya sudah batal puasaku ini. Sudahlah, saya teruskan aja makanku. Nah, dia jahil, dia tidak tahu. Dikiranya itu batal puasanya. Akhirnya, sudah takallami, sudah. Sudah terlanjur sudah. Dia makan saja. Nah, apakah yang seperti ini membatalkan puasa ataukah tidak? Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada dua pendapat dalam hal ini, dan yang benar dari pendapat para ulama bahwa kalau dia makan dan minum karena lupa, kemudian setelahnya dia ingat, lalu dia teruskan aja makannya karena dia berpikir itu membatalkan puasa, maka puasanya batal. Karena dia sudah makan dan minum dengan sengaja dan dia tahu bahwasanya itu membatalkan puasa. Nah, kalau dia lakukan, maka jelas batal puasanya. Jelas batal puasanya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebab dia sudah menyengaja untuk makan dan minum, dan dia tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Nah, harusnya kalau dia tidak tahu ilmunya, dia tanya, ya kan? Kewajiban orang kalau tidak tahu adalah bertanya. Ya, makanya kata Nabi SAW, syifaul ai as-su'al. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Jangan sudah bodoh diam lagi. Jangan, bertanya. Tanya kepada ahli ilmu tentang permasalahan. Kalau dia tidak bertanya, bahkan dia berijtihad sendiri, ini yang seperti ini tidak dibenarkan bagi dia, maka dari hal tersebut batallah puasanya. Ya, walaupun dari sisi dosa dia tidak berdosa.
Dikarenakan dia jahil kan, dia menganggap bahwasanya apa? Itu membatalkan puasa. Dia anggap batal sudah puasanya ini. Akhirnya dia teruskan. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena hal tersebut. Tetapi puasanya tetap batal. Iya. Puasanya tetap batal. Yang berdosa kalau dia melakukan hal tersebut, meneruskan hal tersebut dalam keadaan dia tahu bahwa puasanya sebenarnya tidak batal, tapi dia teruskan. Itu dosa. Bahkan terbilang dosa besar. Karena orang yang berbuka sebelum waktunya itu hukumnya dosa besar. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia karena tidak tahu, ya kan, karena dia tidak tahu, akhirnya dia pun tetap berbuka, ya, karena terlanjur tadi, maka insyaallah taala hal tersebut tidak mengapa. Yani tidak berdosa baginya, sekalipun puasanya apa? Tetap batal. Sekalipun puasanya tetap batal. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana orang yang dipaksa? Bagaimana dengan orang yang dipaksa? Yani dipaksa untuk makan dan minum. Nah, dipaksa di sini dalam artian dia diancam. Kalau kau tidak makan, kubunuh kau. Nah, misalnya seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu, harus kau minum. Kalau enggak, kusiksa kau. Nah, misalnya. Atau misalnya nauzubillah ada seorang perempuan dia dipaksa. Nah, atau bahkan nauzubillah dia diperkosa misalnya. Pertanyaannya, apakah ini membatalkan puasa? Dia dipaksa untuk hal tersebut. Wanita diperkosa. Kita tahu bahwa hubungan suami istri, jima, itu adalah membatalkan puasa. Sekarang kasusnya dia dipaksa. Atau misalnya ada orang yang dia tertidur kemudian digauli di siang hari Ramadan, perempuan. Nah, apakah ini membatalkan puasanya? Maka wallahu alam, yang rajih dari pendapat para ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya orang yang dipaksa makan atau minum, atau perempuan tadi misalnya nauzubillah diperkosa, digauli sedang dia dalam keadaan tidur, tidak tahu sama sekali, yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dimaafkan dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Surat An-Nahl ayat 106. Dan Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis sahih. Naam, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memaafkan umatku suatu dosa yang terjadi karena khilaf, tidak disengaja, lupa atau dipaksa. Menunjukkan kalau dipaksa itu tidak mengapa. Namanya orang dipaksa, ya kan? Dia dipaksa, makan kau di siang hari Ramadan ini. Kalau enggak akan kubunuh kau. Misalnya kalau ada ancaman begitu, terpaksa dia. Nah, kalau enggak nyawanya melayang nanti. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Demikian pula tadi kondisi perempuan yang diperkosa. Nah, dia tidak batal puasanya karena hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa? Di siang hari Ramadan, lupa, bukan sengaja, lupa ini. Dua-duanya lupa. Nah, mungkinkah kejadian seperti itu? Mungkin tidak seperti itu kejadiannya? Lupa ini dua-duanya nih. Bisa saja kan? Bisa saja. Walaupun mungkin jarang terjadi. Dua-duanya lupa, mungkin jarang terjadi. Tapi bisa saja terjadi di saat misalnya baru-baru mulai puasa. Ya kan? Baru-baru mulai puasa. Nah, kemudian melakukan hubungan suami istri betul-betul karena lupa. Betul-betul karena apa? Karena lupa. Apakah ini membatalkan puasa? Naam.
ulama berbeda pendapat, namun yang rajih ya, dan ini pendapatnya Imam Mujahid, Al-Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ishaq bin Rahawai, Daud, Ibnul Mundir dan selainnya, dan ini yang ditarjih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang benar dari pendapat ulama, puasanya tidak batal. Sebagaimana orang yang makan dan minum karena lupa. Orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa pun tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Namanya orang lupa, ya kan? Orang lupa mau bagaimana lagi? Iya. Dia tidak membatalkan puasanya sekalipun sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, sama seperti halnya orang yang makan dan minum karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Taib. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, terkait dengan makan dan minum karena lupa. Kemudian berikutnya, al-qai'u amdan au bi ghairi amdin. Orang yang muntah, baik sengaja atau tidak sengaja. Muntah itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja apa? Orang sakit misalnya, tiba-tiba langsung muntah. Atau apa namanya, karena terlalu banyak makan, tiba-tiba langsung muntah, temuntah. Itu tidak sengaja. Kalau disengaja, dia sengaja korek mulutnya. Dia mau muntahkan, dia korek ke dalam mulutnya, akhirnya dia luapkan, dia muntahkan. Itu sih disengaja itu. Apa hukumnya? Orang yang muntah baik sengaja atau tidak disengaja ini. Di sini beliau sebutkan qad jaa fi dzalika hadisun sharih. Telah datang dalam hal ini hadis yang tegas, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahul qai' wa huwa shaim falaysa alaihi qadha. Barang siapa yang dikuasai oleh muntahnya, maksudnya muntah tidak disengaja dan dia dalam keadaan puasa, falaysa alaihi qadha. Tidak ada qadha baginya, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a fa alaihi qadha. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, dia korek mulutnya, dia muntah dengan sengaja, maka puasanya batal, wajib diqadha. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan selain mereka. Kata beliau, fahadal hadis law sahha lakana nassan fil mas'alah. Hadis ini andaikan dia sahih, niscaya ini nas, tegas di dalam pembahasan atau permasalahan ini. Hanya kata beliau, walakinnal hadis qad a'allahu jam'un minal huffaz. Tapi hadis ini telah disebutkan cacatnya oleh sejumlah para penghafal hadis. Minhumul Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairuhuma. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari dan selain mereka. Iya. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dari sini beliau berpendapat fas-sahihu, maka yang benar, annal qai'a, bahwa muntah la yufattiru, tidak membatalkan puasa, sawaun ta'ammada dzalika am lam yata'ammad, baik dia menyengaja muntah atau tidak sengaja. Kenapa? Li'annal hadits lam yasbut, karena hadisnya tidak sahih kata beliau. Ini pendapat dari penulis kitab ini. Namun hadits itu ya ikhwah, hadits bahwasanya siapa yang muntah tidak disengaja, ya, itu apa namanya, barang siapa yang muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, tapi yang muntah disengaja itu membatalkan puasa. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya apa? Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, muhaddits fi hadzal asr. Ini ahli hadis di zaman ini, ya kan? Nah, sehingga memang ulama beda pendapat. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa kalau muntah dengan sengaja batal puasa, tapi kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Itu pendapat mayoritas ulama. Bahkan Imam Ibnul Mundir menukilkan kesepakatan ulama dalam Kitabul Ijma', kata beliau, wa ajma'u ala ibtali saumi man istaqa'a amidan.
Sepakat ulama batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja. Sepakat ulama kata beliau. Tapi kalau tidak batal. Nah, dan ini pendapatnya Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Bahwasanya apa? Yang seperti ini ya dirinci ya. Puasanya batal atau tidak dirinci. Kalau dia muntah tidak sengaja, batal atau tidak? Kalau muntahnya tidak sengaja batal atau tidak? Tidak batal. Kalau muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Nah, ini wallahu a'lam. Baik, bagaimana dengan al-qalas? Al-qalas itu orang yang muntah tetapi belum sampai keluar. Pernah rasakan begitu? Jadi seakan-akan makanan itu naik lagi, mau termuntah tapi tidak jadi. Apakah ini membatalkan puasa? Iya. Kalau muntah dengan tidak sengaja saja, yang kuat wallahu alam itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula al-qalas, yakni ketika makanan itu sudah naik lagi, mau dimuntahkan tapi akhirnya masuk lagi dia, tidak jadi muntah. Ini insyaallah taala tidak membatalkan puasa. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Nah, dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Baik. Maka itu hal yang kedua terkait dengan muntah sengaja atau tidak sengaja ya. Kalau disengaja tidak membatalkan puasa, kalau disengaja, kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya al-hijamah, berbekam. Apakah batal puasa atau tidak? Ya. Kata beliau, al-hijamatu adda ba'du ahli ilmi al-hijamata minal mufattirat. Sebagian para ulama menghitung bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Sebagian ulama mustadillina bi hadithi Shaddad ibni Aus, berdalil dengan hadisnya Shaddad bin Aus, haitsu qala, ketika beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Akhrajahu Ahmad wa ghairuh. Hadisnya riwayat Ahmad dan selainnya. Wa hadal haditsu hadisun sahih. Dan hadis ini hadisnya sahih. Nabi bersabda apa tadi? Telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Telah batal puasanya. Hadisnya sahih. Walakin, tetapi kata beliau, yadhhar annahu qad nusikha. Memang hadisnya sahih, tetapi hadisnya sudah mansukh. Mansukh itu apa? Sudah dihapus hukumnya, digantikan dengan hukum yang lain. Kama dzakarahu Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ila annal hadits yuhmal ala annahu mansukh. Bahwasanya hadits ini dipahami bahwa dia mansukh, hukumnya sudah dihapus. Kenapa? Li'anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, beliau pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, dan Nabi tetap puasa padahal beliau berbekam. Nah, akhrajahul Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari lagi. An Sabit al-Bunani anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu su'il, dan dari Sabit al-Bunani bahwa sahabat Anas bin Malik, beliau pernah ditanya, faqila lahu, dikatakan kepada beliau, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim, wahai Anas, apakah kalian ini memakruhkan bekam, tidak menyukai bekam bagi orang yang puasa? Kata Anas bin Malik menjawab, qala la, tidak, aku tidak membencinya, illa min ajlid dha'af, kecuali kalau orang yang berbekam tadi dalam keadaan berpuasa, nanti dia kepayahan, nanti dia lemah, akhirnya dia buka puasa. Karena kalau orang diambil darahnya berbekam, tentunya loyo kan, lemas ya kan. Nah, sudah dia puasa, loyo, lemas,
tambah tidak kuat lagi dia puasa. Nanti akhirnya bisa buka nanti. Ya kan? Akhrajahul Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, walaupun ini diperselisihkan tentang marfu dan mauqufnya, dikatakan rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan rukhsah fil hijamah lis-shaim, bagi orang yang berbekam walaupun dia berpuasa. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Al-Kubra. Nah, maka beliau mengatakan, fahada, maka ini semua ya dulu menunjukkan ala annal hijamata la tufattir, bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wal jumhur min ahlil ilm, dan jumhur ulama, mayoritas ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i berpendapat ala annaha laysat minal mufattirat, bahwa berbekam itu bukan pembatal puasa. Wa hadza marjahul Bukhari fi sahihih, inilah yang dikuatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm juga, wa huwa tarjihul allamati al-Albani, dan itulah yang dikuatkan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, bahkan inilah pendapat yang dinukil dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Salamah. Dari kalangan tabi'in, Sa'id ibnu Musayyab, ya, Urwah ibnu Zubair, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, na'am, dan selainnya. Dan Imam Syaukani, ya, berkata, dan ucapan beliau bagus dalam hal ini. Beliau mengumpulkan, menjamak, mengkonfirmasikan hadis-hadis yang ada. Setelahnya beliau menyebutkan bahwasanya al-hijamah makruhatun fi haqqi man yad'uf biha. Berbekam hukumnya makruh bagi orang yang lemah dan kepayahan nantinya, walaupun tidak sampai membatalkan puasa, tapi makruh hukumnya berbekam itu. Bagi siapa? Bagi orang yang lemah, yang bisa menyebabkan dia kepayahan. Iya. Wa tasdadul karahatu idza kanatid dha'fu yablughu bihi ila haddin yakunu sababan lil iftar. Dan kemakruhannya bisa bertambah apabila dia kepayahan, kelemahan, sampai pada batas menyebabkan dia berbuka puasa. Jadi kalau hal tersebut bisa menyebabkan dia sampai berbuka puasa, ini makruhnya lebih parah lagi, bisa lebih hebat lagi makruhnya, tapi tidak sampai haram. Kemudian kata beliau, wala tukrahu fi haqqi man kana la yad'uf biha, dan berbekam tidak makruh bagi orang yang berpuasa dan dia masih kuat. Nah, di sini orang beda-beda kan? Di sini orang beda-beda ya, ikhwah. Ada orang yang kuat, walaupun dia berbekam saat puasa, tidak masalah bagi dia, kuat aja dia, maka tidak makruh. Tapi bagi orang yang habis berbekam, kelemahan dia, ini makruh hukumnya. Iya. Kemudian beliau katakan, wa ala kulli hal, ya, tajannubul hijamah lis-shaim aula. Ala kulli hal, kata beliau, menjauhi bekam saat berpuasa itu yang lebih utama. Karena kita bisa berbekam nanti aja ya kan, saat sudah Anda puasa, ya, pada saat kita berbuka, berbekam. Tapi kalau saat berpuasa utamanya jangan. Nanti kalau kita lemah bagaimana? Ya kan? Akhirnya kita tidak kuat, pingsan akhirnya. Ya. Nah, ini. Jelas ya? Nah, maka itu ya ikhwan yang menjadi kesimpulan. Jadi wallahu alam, di dalam pembahasan berbekam, pertama, orang yang berbekam dalam keadaan dia berpuasa, puasanya tetap sah, tidak batal. Karena berbekam saat puasa hukumnya tidak haram. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, berbekam hukumnya bisa makruh bagi orang yang lemah, bagi orang yang nanti kepayahan. Adapun bagi yang kuat, maka tidak makruh bagi dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih utama bagi orang yang berpuasa tidak berbekam. Paham ini? Nah, itulah kesimpulan di dalam masalah ini. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Baik. Para ulama juga
membahas terkait masalah ini yang mirip dengan itu, yaitu orang yang mengeluarkan darah untuk disumbangkan, atau istilahnya apa? Donor darah. Iya. Apa hukumnya donor darah bagi orang yang berpuasa? Apakah puasanya sah? Kata beliau di sini, kasahbi khurujud dam, keluarnya darah, kasahbid dam litabarru, seperti orang yang mendonorkan darahnya. As-sahih, pendapat yang kuat, annahu la yu'addu minal mufattirat, sama tadi seperti berbekam, itu tidak membatalkan puasa. Orang yang donor darah tidak membatalkan puasa. Iya. Walaupun lebih utamanya jangan donor darah. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti kepayahan. Karena sama kan ditarik juga darah itu. Nah, tetapi kalau darurat ya kan, ada orang butuh darah, kasihan. Nah, hanya dia memang yang bisa menyumbangkan darahnya, ya sudah, menyelamatkan nyawa orang lain lebih penting. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Wa kadzalika qat'a al-iq wa ikhraj ad-dam al-fasid la yu'addu minal mufattirat 'ala sahih. Demikian pula memotong urat pembuluh darah dan mengeluarkan darah yang rusak, ini tidak dianggap sebagai pembatal puasa menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi ini tidak membatalkan puasa ya ikhwah. Sama orang yang mimisan. Orang yang mimisan misalnya, apakah batal puasanya? Tidak membatalkan puasa. Orang mimisan tidak membatalkan puasa. Iya. Baik. Apalagi orang yang misalnya jatuh kecelakaan, berdarah-darah kakinya, batal tidak puasanya? Tidak batal puasanya. Puasanya tidak batal. Intinya keluarnya darah sama sekali tidak membatalkan puasa. Sama sekali tidak membatalkan puasa. Nah, sama berdarah gusinya misalnya. Berdarah gusinya batal tidak puasa? Kalau darahnya dia telan, iya batal puasanya. Kalau darahnya dia telan, berdarah gusi, telan aja deh, batal puasamu. Tapi kalau berdarah gusi kemudian dia buang, tidak batal puasa. Sama ketika misalnya giginya berdarah, ya kan? Orang yang cabut gigi misalnya, batal tidak puasanya? Tidak. Orang yang cabut gigi tidak batal puasanya. Walaupun saat berpuasa tidak batal. Dia sudah tidak kuat lagi. Aduh, sakitnya gigiku ini. Nah, dia mau cabut giginya, ya kan? Dia cabut, berdarah-darah. Kalau darahnya dia telan, batal puasanya. Tapi kalau tidak dia telan, maka tidak batal puasanya. Dipahami ini ya, ikhwah? Nah, ini wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Kemudian berikutnya, isti'malu ma'junil asnan. Apa hukumnya menggunakan pasta gigi, odol, untuk sikat gigi? Apakah batal puasanya? Ini khilaf para ulama. Dan di sini kata beliau la ba'sa bih, tidak masalah yang seperti ini. Orang yang berpuasa menggunakan sikat gigi dan odolnya, pasta gigi, ini tidak membatalkan puasa. La ba'sa bih idza lam yunzil ila mi'datih. Tidak masalah selama dia tidak menelannya. Kalau dia telan, jelas batal puasanya, ya kan? Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-aula ada musti'mali. Nah, sekalipun tidak membatalkan puasa, tapi menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lebih utama kalau mau sikat gigi, kata beliau, tidak menggunakan odol saat berpuasa. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Li'anna lahu nufudzan qawiyan. Karena odol itu punya pengaruh yang kuat. Qad yunfidu ilal mi'dah. Terkadang bisa sampai terasa di tenggorokan, bahkan bisa sampai ke mulut, ke perut. Wal insanu la yash'uru bih, dan manusia dia tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Nah, ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Lebih utamanya kata beliau tidak pakai odol kalau sikat gigi dalam keadaan berpuasa. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Walaupun pakai odol puasa tidak masalah. Ya, hanya saja kalau mau lebih hati-hati, usahakan gunakan odol jangan yang terlalu kuat. Apa namanya? Ada yang odol itu terlalu kuat anunya. Apa namanya itu? Rasanya itu terlalu kuat. Bisa sampai terasa kayak di tenggorokan, ya kan? Ada jenis odol begitu kan? Ada jenis seperti itu. Usahakan jangan yang itu. Pakai odol yang mereknya Siwak itu kayaknya enggak terlalu itu ya.
Kayaknya udah terlalu itu. Atau kalau antum punya rekomendasi yang odol-odol yang tidak terlalu terasa, itu lebih utama. Nah, jelas ya? Itu lebih utama. Kalau misalnya kita tidak ada lagi harus pakai yang terasa sekali, pakai sedikit aja. Pakai sedikit aja. Paham ya? Nah, itu tentunya lebih warok, lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Sekalipun kita tidak pastikan, kita tidak bisa memastikan orang yang pakai odol tadi walaupun banyak, selama dia tidak telan, itu tidak membatalkan puasa. Insya Allah. Hanya mimbabil warok saja, untuk lebih hati-hatinya, ihtiyaton namanya, untuk lebih berhati-hati. Ya, maka kita tidak gunakan yang terlalu kuat pengaruhnya sampai ke tenggorokan, atau kalau harus kita gunakan pakai sedikit aja. Ya, mungkin kalau kita biasa kalau pakai odol biasa penuh sampai di sikat gigi gitu kan, penuh biasanya. Mungkin pakai seperempatnya saja kah, ya kan? Itu lebih aman saya kira. Wallahu alam bissawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari beberapa perkara yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.